PKI memang bukan isu baru yang dihembuskan ke publik. Isu komunis ini kerap menghantui kontestasi Pilpres. Namun benarkah ada kebangkitan PKI atau semuanya hanya sekedar ilusi politik? Undang-undang itu orang menyebutkan boleh tentara, boleh lakukan. Boni sampaikan tentang bagaimana mempelajari sejarah secara utuh. Tapi mungkin juga perlu disampaikan bagaimana mencintai bangsa ini juga secara utuh. Termasuk mencintai peraturan-peraturan, prosedur-prosedur hukumnya juga secara utuh. Bahwa kemudian apa yang disampaikan TNI melakukan itu karena rasa cinta yang luar biasa terhadap bangsa ini, setuju saya. Tapi cintailah bangsa ini dan utuh. Termasuk mencintai peraturan-peraturannya. Ya, peraturan ada anti teror, boleh. Hukumnya. Jadi tugas lain tentara boleh, anti teror itu. Mengambil itu serahkan kepada yang berwenang. Prajurit yang disalahkan boleh. Itulah mencintai dan itu pelajaran tidak boleh di apa? Kita dengarkan Bang Adian. Nanti giliran ada berbicara. Dan tidak supaya boleh bergantian. Di luar universitas mempelajarinya. Kalau di luar itu salah. Orang itu ditunggu polisi, dibawa ke serahkan polisi. Punya Bang Adian? Ya, artinya yang ingin saya sampaikan sederhana. Iya. Kita coba belajar mencintai bangsa ini secara utuh, termasuk mencintai peraturan-peraturannya, mencintai prosedur-prosedur hukumnya, mencintai lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, dan menghormatinya. Mana yang boleh melakukan apa, dan siapa, dan bagaimana. Ayo kita hormati sama-sama. Kalau kita bisa lakukan itu, kita semakin belajar mencintai bangsa ini lebih utuh lagi, dan lebih utuh lagi. Okay. Ya, saya berhadapan dengan Adian Nafitullah di lapangan Pam Swakarsa. Mereka pakai lambang PKI, bendera PKI. Mereka siapa ini? Ini grup-grup orang-orang PKI. Siapa itu grup-grup orang PKI? Ya, saya nggak tahu. Kalau udah ada lambang, katanya tanda-tanda, saya tunjukkan tanda-tanda. Ya, tapi ketika Anda bilang kemudian, mereka memakai itu, siapa merekanya? Ya, mereka kalau itu berarti bahwa katanya tanda-tanda, berarti sudah kelihatan tanda-tandanya. Siapa yang mari tidak boleh orang karena perbedaan ideologi politik itu dibenarkan untuk disembelih, Pak. Lah kenapa yang disembelih ini orang-orang di Cembeto, orang-orang Banser, orang yang di Solo? Begini, apa yang disampaikan Pak Kiflan Zain mewakili beliau zamannya dan banyak orang juga benar. Pemimpin tertinggi yang memang punya otoritas moral dari masyarakat untuk membahas ini. Oke, Bang Adian? Apanya? Saya selalu mengatakan, Nana almost everything rise and fall on leadership. Saya cuma ingin tidak bisa presiden itu berdiam diri terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dia harus take lead. Siapa yang berdiam diri sekarang? Tidak mengambil inisiatif presiden. Bagaimana Bang Adian? Itu tadi pertanyaannya. Ya kalau itu pernyataan Pak Mardhani biarin aja. Ngapain kita pusingin? Dia punya calon. Ini bukan persoalan cuman persoalan trauma. Trauma itu juga ketika kita bicara kita harus lihat fakta-fakta lain. Ada 165 negara di dunia ini yang masih menganut ideologi komunis, tinggal 6. Dari 30 sekian negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Dan itu pun tidak konsisten. Itu bukan sudah. Artinya bahwa sesuatu yang traumatik itu sebenarnya bisa kemudian diperbaiki, disembuhkan, atau kemudian dikelola dengan fakta-fakta lain. Mau nggak kita kemudian membuka diri terhadap fakta-fakta lain? Kalau yang tadi, bahwa kemudian mungkin Pak Kiflan mengalami situasi itu dan dia memiliki traumatik sejarah itu, ya boleh-boleh saja. Tapi fakta hari ini, di mana ada komunisme lagi? Cuma 6 negara dari 195 negara. Artinya bahwa kegagalan komunisme sebagai ideologi bukan cuma perdebatan-perdebatan, secara faktual di dunia itu sudah terjadi. 30 negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Berapa banyak yang kemudian gugur? Itu harusnya kemudian bisa membantu kita untuk merenovasi pemikiran kita terhadap sesuatu yang sifatnya traumatik. Mungkin nggak dia bangkit lagi? Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Di mana ceritanya? Fakta-fakta di dunia sudah seperti itu kok. Baik, Bang Adian, kita Pak Kiflan, kalau saya perhatikan memang Anda kerap kali mengeluarkan pernyataan yang mengkait-kaitkan PDI Perjuangan dengan PKI. Ya, kenapa? Anggotanya saya nggak katakan PDIP-nya, anggotanya. Bambang Wari minta cabutan MPR tentang larangan PKI. Kemudian Ripka Ciptani, aku bangga jadi anak PKI, mengadakan kongres di Gerabak 2015. Baik. Anak saya melihat mereka bangkit kembali, membuat buku perjuangannya. Itu sudah tanda. Yang jelas Ketua Umum PDI Perjuangan punya pernyataan ini soal tudingan PKI yang seringkali diarahkan kepada dirinya dan juga kepada PDI Perjuangan. Kita dengarkan apa kata Megawati berikut ini. Saya dibilang PKI, gitu kan? Ya saya gampang sih jawabnya.
Lah kok sampai hari ini nggak ditangkap ya? Nah, iya PKI melulu, ini PKI, ini PKI, ini PKI gitu. Rakyat yang di bawah yang masih belum terpelajar dipikir mending ngerti juga apa sih pengaruh. Saya tidak mengatakan Ibu Mega PKI, saya tidak mengatakan Jokowi PKI. Tetapi anggota PDIP, Rika Citaning, kemudian Rike Diah Pitaloka, pernyataan-pernyataannya dan Oke, karena mereka PDIP kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam penggadean tanda tangan 2012 dan sampai sekarang penggadean Partai Komunis Cina menggadai PDIP di kantor PDIP. Baik. Itu kerjasama, jelas dia masih di komunis. Saya ingin minta Sangat komentar. sentralistis Baik, Pak di Kiflan, kantor proletar. kita dengarkan. PDIP kerjasamanya seperti itu. Bagaimana, Bang Ini ada Adian? fakta kok tanda tangan Ibu Kita Mega dengarkan. sama Sekjen PKI Pak di Kiflan, Cina dan di sini. kita dengarkan Bang Adian. Tenor bangkit PKI, apa sih lagi? Silakan Bang Adian. Ya, kalau menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ngapain sih kita komentari seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega tadi? Kita jalan saja terus, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena rakyat akan memiliki nalar tersendiri untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu pertama. Saya juga pernah dibilang anak PKI. Bapak saya kepala Kejaksaan Negeri. Bapak saya yang membuat surat dakwaan untuk sekian banyak orang PKI. Tapi saya pun sempat dituduh seperti itu. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, kalau misalnya kemudian Ripka Ciptaning anak seorang PKI, apa salahnya? Kalau kemudian misalnya dia korban-korban PKI tahun 65 bertemu untuk saling membangun kenangan, mereka bercerita dan sebagainya, mereka sudah di usia uzur mau meninggal, bertemu lagi segala macam. Kalau begitu tidak apa-apa. Sebentar. Apa persoalannya? Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang-orang tua itu? Sebentar Pak, saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian hari. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan membela PKI. Tidak ada yang membela PKI. Saya sudah tidak mau ketakutan masa lalu kita wariskan pada anak muda kita. Anak-anak ex-PKI jangan lagi menghidup-hidupkan. Kalau mereka tidak menghidup-hidupkan, tidak bisa, Pak. Kita akan break, kita akan kembali.